Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, setelah kita membaca doa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan Ibu akan mengabsen kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ada. Siapa yang belum hadir? Wahid. Wahid, Aziz. Oke. Akram Saim. Kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan tema struktur teks berita. Sebelum kita memulai teks berita, ada yang masih ingat pembelajaran kita di pekan lalu? Ya Bu. Apa itu? Terjadinya banjir di Terjadinya banjir. Apa tema kita kemarin? Pak, yang hari ini kita struktur teks berita. Yang pekan lalu ada yang masih ingat? Apa yang kita bahas? unsur-unsur berita. Baik, unsur-unsur berita. Baik, unsur-unsur berita itu ada berapa? 6. Ada 6. Sebut yang 5W 1H. Siapa mau sebutkan unsur-unsur berita yang 6 itu 5W 1H. Yang W pertama apa? Wow. Apa? Baik, kita sampai di sini pembelajaran struktur teks berita. Ada yang tahu tema struktur teks beritanya? Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah baca? Enggak ada. Tidak ada. Baik, struktur teks berita yaitu ada pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah apa? Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Berita harus berdasarkan fakta dan disampaikan secara aktual. Itu pengertian teks berita. Pasti ada sudah ada yang ingat kan? Yang kemarin kita juga bahas tentang pengertian berita. Berita adalah teks yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Struktur teks berita itu ada 3 bagian. Yang pertama ada kepala berita. Apa kepala berita? Kepala berita yang membuat informasi penting. Informasi penting itu dinamakan kepala berita. Terus yang kedua, tubuh berita, yaitu berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan. Yang ketiga itu ada ekor berita, yaitu Informasi tambahan yang tidak mempengaruhi pokok berita. Informasi tambahan yang tidak mempengaruhi pokok berita. Mari kita lihat berita. Di sini ada judul. Yang pertama judulnya apa? Gempa bumi mengguncang kota Bandung. Ini contoh beritanya ya, seperti ini. Judul yaitu gempa bumi mengguncang kota Bandung. Itu judul. Yang kedua itu kepala berita. Apa kepala beritanya? Kota Bandung diguncang gempa bumi dengan kekuatan 5,5 Richter pada pukul 10. Itu contoh. Ini contoh beritanya dengan semua bagian-bagiannya. Judulnya gempa bumi mengguncang kota Bandung. Untuk menyemangati kita dalam belajar, ayo tepuk tangannya dulu. Konsentrasi dimulai. Tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu 4, tepu 4, tepu 5.
Kepala berita. Kepala berita. Yang kedua, Badan berita. Yang Ekor ketiga, berita. Baik, mari kita hari ini semoga apa yang kita pelajari dapat dapat dipahami dan dimengerti. Baik, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita membaca doa setelah belajar. Silakan, kakak kelas. Sebelum kita Menutup. menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita tutup pembelajaran